Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wijiana dari PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu mengenai pengujian dan maintenance. Menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Sesuai soal tentang kehandalan, yaitu dapat dilakukan dengan menguji sistem dalam berbagai kondisi operasional, termasuk beban kerja tinggi, kegagalan jaringan, atau input data yang tidak valid. Metrik seperti medan, time between failures, dan mean time to recovery dapat juga digunakan metode tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu yang dapat dinilai oleh kita adalah performa sistem. Dilakukan dengan mengukur waktu respon sistem, throughput, dan penggunaan sumber daya CPU, memori, dan lain-lain. Menggunakan alat seperti load testing tools. Misalnya ada Gmeter ya teman-teman, atau load runner. Kemudian yang kedua adalah masih dalam pengujian dan maintenance. Ini ada skenario, salah satu contohnya aja. Ada dua contoh skenario yang dapat diimplementasikan dalam menguji sistem manajemen inventari. Di sini ada satu contohnya itu skenario tentang input data ya. Input data dalam jumlah besar. Jadi misal ada suatu sistemnya atau aplikasi atau program, kita dapat melakukan input massal, input yang sekalian banyak begitu. Contoh kalau saya di dunia kerja itu ada fitur input serial number. Nah, dalam melakukan input itu tidak manual satu-satu, melainkan datanya dimasukkan dulu ke dalam format Excel berisi contohnya itu 10.000 data, kemudian dilakukan upload apakah skenario ini akan terjadi error atau tidak. Jadi melakukan upload dalam jumlah banyak. Kemudian skenario kedua itu ada simulasi kegagalan server untuk memastikan sistem tetap memiliki mekanisme yang cukup, mekanisme backup dan recovery yang efektif tentunya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, masih dalam pengujian dan maintenance sistem, itu ada dua jenis uji untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Yang pertama adalah uji beban atau load testing. Memastikan sistem dapat menangani beban kerja maksimum yang diharapkan. Ya, dalam perusahaan kadang ada program di mana dia beban kerjanya terlalu banyak kemudian mati drop ya sistemnya. Ya, yang selanjutnya adalah pemulihan atau recovery testing, memastikan sistem dapat pulih dengan cepat setelah kegagalan. Untuk yang pemulihan ini saya belum pernah punya pengalamannya di dunia kerjanya, jadi kurang bisa menjelaskan. Kemudian yang langkah kedua adalah tindakan perbaikan. Apabila sistem kita mengalami crash atau mati atau kendala problem, tindakan perbaikannya itu apa? Langkah konkret untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penurunan performa sistem. Yang pertama, yaitu identifikasi masalah, analisis log sistemnya, pantau pengguna sumber daya, dan lakukan audit database untuk menemukan bottlenecks-nya. Yang kedua adalah perbaikan, optimalkan query database-nya, tingkatkan kapasitas servernya, atau tambahkan caching untuk mengurangi beban. Optimalkan query database. Ya, ini kalau di dunia kerja itu saya kebetulan di penggunaan SQL ya. Kadang ada query-query yang sebenarnya bisa efektif, lebih pendek dan lebih mudah, namun fungsinya sama. Untuk melakukan perbandingan query-nya sama, fungsinya sama, tetapi mana yang lebih efektif, kita bisa menggunakan AI dengan sekarang sebenarnya. Antara dua query A dan query B, ini punya sama nih, tapi query-nya yang satu lebih panjang dan memakan CPU ya. Mana yang lebih efektif, kita bisa menggunakan AI untuk melakukan perbandingannya, mana yang lebih optimal. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan kapasitas server, ini juga betul, dan tambahkan caching untuk mengurangi beban. Selanjutnya adalah pengujian ulang. Lakukan pengujian setelah perbaikan untuk memastikan masalah teratasi. Pengujian ulang ini sepengalaman saya di kerja itu ada bagian namanya quality assurance teman-teman. Jadi setelah kita programnya sudah dibetulkan, sudah dioptimalkan baik dari database maupun coding, nanti akan diperiksa kembali oleh quality assurance, dilakukan pengujian ulang apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah masih di tindakan perbaikan, memastikan sistem berjalan dengan baik dan rencana darurat. Ya, pemantauan rutin itu sangat penting ya. Gunakan alat pemantauan seperti Nagios, Civic,
untuk memantau kesehatan sistem. Kemudian adalah rencana daruratnya. Siapkan backup harian, server cadangan, prosedur failure untuk memastikan kelangsungan operasional. Yang selanjutnya masih di tindakan perbaikan tentang pengumpulan umpan balik dari pengguna akhir. Kita bisa melakukan survei atau kuesioner, kumpulkan umpan balik tentang pengalaman pengguna dan masalah yang dihadapi. Ya, kemudian yang kedua ada sesi diskusi. Untuk pengalaman saya sih lebih sering di sesi diskusi dengan klien. Jadi para klien itu dikumpulkan, kemudian diajukan sesi diskusi. Apakah ada kendala, apakah ada kesulitan, dan lain-lain. Untuk survei dan kuesioner masih efektif juga, tapi menurut saya lebih efisien yang diskusi karena bisa bermusyawarah langsung baiknya gimana antara klien dan pembuat sistemnya. Yang selanjutnya adalah analisis data pengguna, pantau pola penggunaan sistem untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Terima kasih teman-teman, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.